Ya, Bu. Siapa yang bisa masuk? Hendra sakit. Namanya? Nabila. Perjalanan. Oh, baiklah. Sebelumnya kita mulai pelajaran. Kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang adat sholat dan zikir. Termasuk pelajarannya ibu saya dan ibu saya dan ibu apakah tadi subuh sholat? Sholat, Bu. Apakah sholat dipilih dari zikir setelah sholat? Ya, Bu. Coba ibu saya dan kami apa itu sholat? Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang dikerjakan 5 waktu sehari semalam. Adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat tahlilah. Kita setelah sholat ditakbirkan berzikir, yaitu dengan mengingat nama Allah, dengan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tentang apa itu sholat, apa itu zikir. Paham? Jadi kali ini siapa anak ibu yang bisa menjelaskan tentang unsur pelajarannya? Saya, Bu. Lanjut. Coba mulai. Peserta didik dapat menganalisis dan membiasakan adat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari hingga terbentuk pribadi yang cerdas berkarakter dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk pembelajaran, kalau ada manfaat pembelajaran, siapa yang bisa bantu menjelaskan tentang manfaat pembelajaran? Saya, Bu. Lanjut. 1. Menjadi lebih memahami pengertian dari sholat dan zikir. Yang berikutnya, apa lagi? Saya, Bu. 2. Sholat dan zikir menjadi lebih khusyuk. Lanjut. Saya, Bu. Mengetahui adab-adab yang baik dalam sholat dan zikir. Ada ibu, yaitu ada 4 manfaat adat sholat dan zikir. Pertama, menjadi lebih memahami pengertian dari sholat dan zikir. Kedua, sholat dan zikir menjadi lebih khusyuk. Oleh itu materi yang kita pelajari kali ini adalah tentang adat sholat dan zikir. Itu anak-anak ibu, kalau simak video berikut. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat, yakni bentuk komunikasi antara hamba Allah dengan Allah Sang Pencipta. Dalam bahasa Arab, sholat memiliki arti doa, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Anak-anak, sholat merupakan rukun Islam yang kedua, sehingga tidak sempurna Islam seseorang apabila dia tidak melaksanakan sholat. Menurut hadis Nabi, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama dan menjaga waktu batas-batasnya. Ini artinya ketika masuk waktu sholat maka bersegera mendirikan sholat dengan penuh semangat, sebagaimana sabda Nabi kepada Bilal yang menyuruhkan, "Wahai low battery, please charge," kata beliau. Nah, ini artinya berazanlah lalu kita melaksanakan sholat dan menikmati sholat. Dari berzikir, adapun adalah berzikir mengharap ridha Allah. Artinya kita berzikir bukan mengharapkan pujian dari orang lain dan sebagainya, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, berzikir dengan zikir wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Ketiga, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam berzikir. Keempat,
memakai pakaian yang bersih, dan menggunakan wewangian yang halal. Baiklah anak ibu, dari video yang kita simak tadi, apa yang dapat terambil dari video tersebut tentang apa saja? Saya Bu, salat adalah tiang agama bagi Muslim. Yang bagus, Al-Fatihah. Dan berikutnya, Saya Bu, salat adalah wajib bagi setiap Muslim yang tidak boleh ditinggalkan dalam waktu 5 waktu sehari semalam. yang benar, Al-Fatihah. Pikir kita menggunakan pakaian yang bersih dan jauh dari najis-najis. Menurut bahasa berarti ingat, dimaksud mengingat nama Allah. Yang benar sekali anak ibu, bahwa zikir itu adalah mengingat nama Allah dan dikerjakan setiap setelah sholat. Sampai di situ ada yang kurang paham? Enggak Bu. Ada pertanyaan atau yang ingin dijelaskan kembali? Kedua, sebelum kita lanjut kepada kelompok lebih dahulu, yaitu terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama bantuan, Ali, Lopa, dan Sholat. Dan itu kita laksanakan aktiviti dulu agar kita semangat dalam belajar. Setelah kita melaksanakan mengerjakan tempat ide secara berkelompok, tugasnya dikerjakan secara bersama-sama berkelompok. Satu kelompok ada yang 4, ada 3 orang. Sehingga dijadikan tugasnya tentang apa yang harus kita kerjakan dalam tugas kelompoknya. Nanti yang tidak paham nanti ditanyakan. Dan memenuhi syarat dan rukun tersebut dimainkan suatu ibadah yang disusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dari Ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Paham? Ada yang tidak paham, tanyakan. Sudah kelompoknya media? Sudah Bu. Untuk itu, siapa yang belum tampil tentang jawabannya? Yang kelompok 2 silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Dwi Sulandari dan teman-teman saya bernama Satna dan ini bernama Didin Jana. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Kita wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan sholat agar tujuan sholat yaitu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar biasanya tercapai. Manakah yang bukan adab sholat? B. Membawa peralatan bela diri. Bagaimana kelompok yang lainnya? Apakah jawabannya benar? Benar Bu.
Kauf Surah Lemah. Bagaimana jawabannya? Yang kelompok 1 untuk jawaban kelompok 2-nya apakah sudah benar? Benar, Bu. Baiklah, kita lanjut yang berikutnya yang nomor 3. Jawabannya apa? Coba ini presentasikan. 3. Pengertian adab sholat dan zikir adalah B. Etika sholat dan zikir yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Untuk kelompok 2, jawabannya apakah sudah benar? Bagi kelompok 1. Benar, Bu. Baiklah, kalau memang benar, kita beri kesempatan untuk kelompok 2. Setelah hasil diskusi kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya tentang yang sudah didiskusikan sebelumnya. Coba presentasikan anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Destari dan ini teman saya Najwa Hakimi, itu Flora dan satu lagi Nova Sri Dewi Akila. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. 6. Sesuai hadis Nabi SAW, salat adalah tiang agama. Berikut ini adalah termasuk makna salat adalah tiang agama. Yang tidak termasuk adalah D. Barang siapa yang meninggalkan salat maka tidak mengapa baginya. Bagi pemeluk agama Islam, yaitu B. Syariah. Apakah jawaban kelompok 1 menurut kelompok 2 itu benar? Benar. Maka dari itu dari pertukaran pada kelompok 1. Kita telah melaksanakan diskusi kelompok. Maka dari itu kita harus melaksanakan sholat dengan waktu. Melaksanakan sholat yang menggunakan pakaian yang bersih, di tempat yang bersih, di tempat yang tinggi. Begitu juga kita melaksanakan zikir, yaitu setelah kita melaksanakan sholat, kita wajib berzikir untuk mengingat nama-nama Allah dalam kegiatan sehari-hari. Maka dari itu kita tidak boleh meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Untuk lebih baiknya kita kerjakan tepat waktu. Baiklah, dari kepada ini menyimpulkan yang kami kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari. Apakah kesimpulan yang dapat kita ambil? Siapa yang bisa? Ya, Bu. Silakan. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seseorang hamba dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yang dapat kita ambil dari pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Hari ini apakah Anda yang menyerahkan bagian anak Bu? Ada, Bu. Salah satunya apa? Saya, Bu. Saya suka ketika berdiskusi kelompok. Ya, dan yang lainnya? Saya, Bu. Ketika melakukan ice breaking. Iya. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk anak-anak Ibu, sebelum kita menjadi pelajaran terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, marilah